1, 2, 3. Kanan, 1, 2, 3. Tengah 1, 2. Habis saya juga dong. Habis saya juga dong. Habis saya juga. Habis saya juga dong. Habis saya juga dong. Kiri 1, 2, 3. Teman-teman media 7 menit ya. Oke. 5 menit lagi, yuk. Yuk. Cepat banget 2 menit ya. Ini kan film serius buat kamu nih. Soalnya yang terakhir aja kita ketawa kan, gitu kan. Itu secara dirimu sebagai aktor tuh butuh effort banget nggak sih? Sebenarnya itu terbantu karena sebelumnya saya jadi komedi konsultannya Nayang Dita sudah 2 tahun di Perfect Series. Kalau teman-teman ada yang nonton, itu yang geng cewek-cewek itu. Kita jadi kurang lebih sudah tahu seleranya Mbak Naya gimana, terus keinginannya gimana. Makanya kita kayaknya kalau tag jarang lebih dari 15 tag tuh jarang. 15 Banyak. kali 15. Maksudnya tuh maksimal tuh 3 kali tag udah dapat gitu yang diinginkan. Karena kita juga secara prep lumayan jejak ya. Jadi kita aneh juga dia kenapa pilih saya juga bingung. Karena ini serius, buat dirimu sendiri ada treatment khusus nggak dibanding kalau Perhatikan komedi? ini abang-abangan dan kakak-kakak saya ini semuanya sangat-sangat jago sekali. Asel yang jago sekali. Masya Allah. Kayaknya karena dikelilingi oleh orang-orang yang jadi bahkan tidak syuting pun Arga pressure karena buset yang lain jago banget gitu. Jadinya kayaknya karena itu deh, karena menurut saya kekuatan utama dari film ini adalah ensemble-nya yang sangat believable. Ya. Tapi kalau menurut aku pribadi, justru dengan si Argit ini bermain sebagai Arga, justru ntar orang akan bisa menikmati karakter si Arga itu sendiri tanpa distract pemain yang sudah ibaratnya kalian tahu semua gitu loh. Dan di sini juga Argit bukan hanya bermain, dia benar-benar deliver gitu. Jadi kita bisa merasakan banget dia seorang Arga gitu loh. Jadi contoh kita pertama, aku sebenarnya tuh nggak mau casting, cuman gara-gara film ini bagus, ceritanya bagus dan timnya semua juga solid, akhirnya aku casting dan kita sempat casting berdua. Kita benar udah Dari nangis, awal ya? udah nangis berdua gitu loh. Nah yang ngasih tahu cerita seperti apa gitu, pas wah bener, emang jodohnya si Arga yang main harus Arga. Naya sendiri percaya nggak sih kamu kan sukses di tahun lalu dalam lebaran, sekarang juga dengan rumah produksi yang besar dan juga jadi anda dengan cast-cast yang lebih besar lagi untuk bisa mencetak kesuksesan gitu. Sebenarnya aku nggak gitu terlalu mikirin soal pressure-nya, tapi karena aku merasa bahwa satu, ceritanya juga sangat kuat, dan kedua saya merasa bahwa saya relate dengan ceritanya dan saya hidup di dalam ceritanya, jadi rasanya untuk bisa menjelaskan secara karakter, secara rasa kepada pemain-pemain itu natural sekali, sangat mudah gitu. Dan juga saya dikelilingi oleh orang-orang yang luar biasa hebatnya gitu, dan mereka adalah support system saya gitu. Dan jujur sampai detik ini pun saya merasa bahwa saya malah nambah keluarga gitu. Di luar syuting pun kita masih terasa sebagai ya keluarga besar gitu. Saya masih manggil ibu, saya masih manggil bapak. Iya, kadang saya pun masih manggil bapak ke Mas Aryo. Jadi kalau mikirin soal pressure, apakah ini nanti lebaran akan seperti apa, saya nggak gitu mikirin. Yang penting saya merasa bahwa saya sudah berusaha semaksimal mungkin mendeliver karya yang baik. Kalau buat Asel sendiri bermain kan kita kan tahu kamu kan banyak kan main film-film remaja gitu serius. Kalau di sini kan kayak kamu di sini ditekan banget ya, jadi kayak ada yang benar-benar harus tahan emosi banget gitu. Nah seperti apa sih rasanya bermain sama mungkin cast-cast ini dan juga menjalankan peran yang berbeda dari yang biasa kamu mainkan? Oke, kalau misalnya aku di project kali ini banyak banget senior-senior yang ngebantu aku. Jadi even kayak kita lagi di set tapi belum tag, aku tuh ngerasa nyerap energi. Wah, senior semua nih, dan karena kita banyak scene-scene lebaran, jadi walaupun di balik layar juga banyak tetap heboh gitu, tetap heboh kayak lebaran. Nah, karena aku kadang masih sungkan buat ngobrol segala macam, dan aku juga paling junior di sini, kadang tuh sampai ke tag juga ke bawah masih merasa kecil banget lagi, masih ada kayak gitu-gitu di awal-awal syuting. Tapi makin lama makin deket segala macam ya, aku dibantu banyak sama senior-senior aku buat bisa
ngeluarin emosi sesuai yang diinginkan sama Kanaya gitu. Kanaya juga benar-benar bantu aku banget di sini. Terus dia. Tapi nggak juga sih, dua anak ini kayaknya merendah deh. Kita nggak perlu bantu mereka juga, kayaknya mereka udah bisa Iya, betul, deliver betul. dengan sangat baik gitu. Dia lulu topi. Ya, kalian jagoan kok. Amin. Amin. Iya, betul, setuju. Gitu, Setuju, nggak Bu. perlu bantuan. Amin. Terus saya pengen tahu dong secara pengalaman pribadi, apakah ada pertanyaan-pertanyaan seperti yang dilontarkan di dalam tubuh itu juga dialami di keluarga kalian pada saat lebaran gitu? Mungkin apa sih pertanyaan kayak kapan nikah atau misalnya kerjanya sekarang gimana, udah sampai mana, apakah juga mengalami gitu? Kayaknya semuanya deh, Iya, pasti. semuanya itu udah template banget gitu, sampai bosan gitu, nanti sampai ujungnya mungkin kapan meninggal gitu ya. Iya, habis nikah punya anak nambah kapan? Terus Nah, aja itu kan ada. berhenti gitu, jadi kayaknya semua kita ngerasain Iya, betul. iya benar. betapa bosannya dengan pertanyaan. Ya, dan mungkin nanti kita ya mungkin di antara kita yang lain juga sudah menyadari bahwa pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya emang ada unsur bahayanya juga kan ya, secara psikologis gitu kan. Kita nggak pernah tahu loh masalah orang masing-masing kan. Mungkin dia udah usaha banget untuk cari kerja, mau nikah segala macam. Cuman ketika kita nanya, kita kan nggak tahu dia di posisi seperti apa gitu. Jadi kita harap supaya empati itu tetap ada. Jadi lebih baik kita lebih kayak Mbak Ayu tadi bilang, lebih create pertanyaannya, lebih menyemangati, lebih apa segala macam lah.